إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah di pertengahan bulan Jumadil Ula. Jumadil Awal. Sudah nikmat yang banyak kita dapatkan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Jika salafus salih, orang-orang salih sebelum kita, mereka berdoa 6 bulan sebelum hadirnya Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka di bulan Ramadan. Maka yang tersisa untuk kita hari ini kurang dari 4 bulan. Nikmat yang banyak Allah telah berikan untuk kita. Maka patutnya kita mensyukuri nikmat itu, yang tercermin pada setiap rakaat yang kita baca. Ada suratul Fatihah yang kita mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamd, pujian. Milik siapakah pujian itu? Lillah. Milik Allah. Siapakah Allah? Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Siapakah Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Siapakah Allah? Maliki Yaumiddin. Allah yang menciptakan bumi ini. Allah jugalah yang menciptakan langit yang ada di atas kita. Di bumi kita bisa menempatinya. Kita tenang. Harusnya kita mengingat Allah. Ada langit yang menjadi atap bagi kita. Kita ternaungi oleh 7 lapis langit itu. Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika ada hamba yang lupa ada langit di atasnya dan bumi yang ditumpanginya, lantas dia melakukan kezaliman dari tahun 2020 sampai dengan tahun baru 2021, ingat Allah Rabbul Alamin. Allah yang punya bumi, Allah lah yang menciptakan langit. Tapi Allah tidak hanya mengingatkan dirinya, hanya Rabbul Alamin. Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Anda ingin disayang Allah, jagalah perintahnya. Anda ingin disayang Allah, jangan zalimi umatnya, jangan zalimi hamba-hambanya. Allah bukan hanya Ar-Rahman. Allah tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, juga bukan hanya milik orang-orang kafir. Allah Ar-Rahim. Allah milik semua manusia. Hai manusia, jagalah Allah. Jaga hukum-hukum Allah.
Kalau kita tidak menjaga hukum Allah, sudah kita tumpangi buminya, sudah kita hidup di bawah langitnya. Allah ingatkan Maliki Yaumiddin. Allah tidak ingatkan tentang hari-hari ini oleh Allah dibalas seluruh amal kalian. Allah ingatkan hari besok. Allah yang memiliki hari pembalasan. Kita zalimi hambanya di bumi ini, Allah akan balas besok. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim satu-satunya? Hakim yang paling bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita masih memuji Allah. Maka setiap hari kita diingatkan 17 kali tentang Allah Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maliki Yaumiddin. Pujilah Dia. Allah berikan kita Quran. Allah berikan kita Al-Quran. Kata Allah dalam surat Taha, siapa saja yang mengikuti petunjukku itu, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka di bumi ini. Ikutilah Quran. Makanya Quran Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam suratul Baqarah, Syahrul Ramadan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan, bulan oleh Allah pertama kali diturunkannya Al-Quran. Persiapkan diri kita untuk Ramadan. Ramadan tahun lalu kita sudah pandemi. Ramadan tahun lalu kita semua di rumah. Bisa jadi tahun ini pun akan terulang seperti itu. Tapi petunjuk siapa yang selama setahun kita gunakan dalam mengarungi kehidupan ini? Musibah bertubi-tubi menimpa rakyat ini. Para guru, para kiai semuanya hampir banyak yang dipenjarakan. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kehilangan guru-guru kita. Mereka masih mendekam sebagiannya di dalam penjara. Tapi kita masih punya Quran, kita punya Allah. Datangilah Allah, deketinlah Quran. Kita tidak akan tersesat walaupun guru-guru kita tidak ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah siapkan itu untuk kita bersama dengan Quran. Jangan bertahun-tahun, jangan berbulan-bulan kita lupa dengan Quran. Sampai nanti di Ramadan kita juga lupa dengan Quran. Allah hanya ingatkan lewat Quran. Allah tidak keluarkan suaranya terdengar oleh kita semuanya. Kita bisa membacanya dengan lisan kita. Terdengar oleh telinga kita suara kita saat membaca Quran. Allah siapkan 1 bulan. Yang 1 bulan ini, kata Nabi SAW, seluruh pintu syurga dibuka. Semua pintu-pintu neraka Allah tutup, Allah kunci. Sufidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Ayo, siapkan diri kita. Tak sampai 4 bulan untuk bagaimana Ramadan besok itu. Ma'asyiral muslimin, kita puji Allah. Serius, maka Quran. Allah berfirman dalam suratul Waqiah, sesungguhnya innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu bacaan yang sangat mulia. Quran sangat mulia kata Allah. Bertemanlah, bersahabatlah dengan Quran. Niscaya tidak akan dihinakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah lanjutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk untuk manusia. Siapa lagi manusia kalau bukan kita? Maka kalau hari ini kita diharuskan bersabar, diingatkan untuk bersabar, maka itulah yang dilakukan harusnya. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa kita melakukan semuanya ini saat kita masih di dunia? Lupakah kita firman Allah? Dan itu juga yang kita baca di awal salat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buktikan itu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Bukan karena kelompok, bukan karena penguasa, bukan karena pemimpin, karena Allah. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Jangan pernah kita duakan Allah. Kalau kita sampai duakan Allah, siapa lagi yang bisa membantu dan menolong kita? Bersabarlah. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penguasa yang zalim ketika beliau hidup, Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa? Sudah datang belum kalian berita tentang Nabi Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Allah berikan amanah untuk Musa alaihi salam. Kata Allah, di lembah muqaddas yang namanya Tuwa, Allah katakan, wahai Musa, idhhab ila Fir'aun. Wahai Musa, engkau harus berangkat, engkau harus pergi datangi Fir'aun itu. Mengapa dengan Fir'aun? Innahu tagha, dia sudah melampau wahai Musa. Allah ajak Musa, Allah didik Musa, Allah tarbiyah Musa. Musa datangin itu Fir'aun. Jika Fir'aun mencerminkan waktu itu penguasa yang zalim, Allah sudah pernah cerita dalam Quran. Allah cerita di juz 30. Allah katakan, idhhab ila Fir'aun. Kau datangin dia. Allah tak sebut kau bicarakan tentang Fir'aun bersama keluargamu, rekan-rekanmu, tidak. Allah suruh datangin dia. Tapi di dalam tafsir disebutkan tentang Musa, saat beliau harus berhadapan dengan Fir'aun, sebelum ketemu Fir'aun, beliau harus menanti 2 tahun lamanya di pintu pagarnya Fir'aun. Berapa tahun Musa harus bersabar? 2 tahun. Dan itu bukan yang pertama kalinya bagi Musa. Sabar ikhwati fiddin. Masih ada yang pantas kita puji Allah. Masih ada yang pantas kita takut Allah. Karena kita menumpangi buminya, kita tinggal di bawah langitnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga di dalam Quran saat mengatakan, wahai Musa, idhhab ila Fir'aun, datangin Fir'aun itu. Dia sudah melampau. Terus ana harus apa? Saya harus ngapain kalau sudah berhadapan dengan Fir'aun? Faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, bilangin ke orang itu, maukah engkau ditazkiyah nafsunya? Maukah engkau kuajak mensucikan jiwa? Wahai Fir'aun. Sungguh Al-Quran sudah lebih dulu menceritakan pada kita sebuah kisah yang sudah ribuan tahun lamanya, dan kisah yang sama dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ayat-ayat itu Nabi Muhammad gunakan dalam dakwah-dakwah beliau. 13 tahun Nabi menanti. 2 tahun sesudah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat senjata melawan penguasa tirani, melawan orang-orang zalim. Belum ada. Nabi harus bersabar. Tapi sabarnya ngapain? Sabarnya mempelajari, mendalami, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak sendirian. Nabi ajak sahabat-sahabatnya, ayo kita belajar Quran. Bukan itu saja, bukan hanya membacanya, tetapi mempelajari apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. La tayasu min rauhillah, jangan putus asa, rahmat Allah sudah banyak. La tahinu, jangan kalian merasa hina. Untuk apa ayat itu kalau hari ini ada orang-orang mukmin yang masih merasa hina? Untuk apa ayat-ayat itu jika ada orang-orang mukmin yang merasa dirinya masih bersedih saja, padahal Allah mengatakan la tahzanu. Untuk apa kita merasa diri kita ditinggal oleh Allah? Kata Allah, la taqnatu, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kita masih punya Allah. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, jangankan tidur, ngantuk pun Allah tidak. Kata Allah dalam surat Ibrahim, jangan kalian sangka, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, jangan pernah kalian sangka dan mengira orang-orang zalim itu dibiarkan oleh Allah dan Allah tidur. Jangan, kata Allah, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum, Allah sengaja ulur waktu itu. Belajarlah sabar sedikit lagi.
Jika kita ingin Quran, Musa alaihissalam didatangi oleh umatnya. Wahai Musa, engkau belum lahir, engkau belum jadi nabi, kami sudah diinjak-injak oleh Fir'aun. Apa jawaban Musa? Ista'inu billahi wasbiru. Minta tolong sama Allah. Aku manusia seperti kalian. Aku hanya ditugaskan, diberi amanah untuk menyampaikan isi wahyu. Nabi Muhammad pun sama. Ketika di Mekah, orang-orang datang, ya Nabi Allah, saudara kita dihajar di depan kita, Sumayyah ditusuk kemaluannya, suaminya ditarik oleh 4 ekor kuda, Bilal diletakkan batu besar di tengah padang pasir yang sangat panas itu. Kata Nabi Muhammad, isbiru. Ternyata hal yang sama dilakukan oleh Fir'aun saat umatnya sudah tidak sabar, umatnya sudah merasa gerah. Ista'inu billah, minta tolong sama Allah, wasbiru, sabar kalian. Tapi kalau kita sabarnya membicarakan orang lain, sabarnya kita melupakan Quran, sabarnya kita ngomongin orang lain, membicarakan orang fulan dengan nama itu, nama ini, padahal kita punya Asmaul Husna. Bukankah Asmaul Husna lillahil Asmaul Husna, kata Allah dalam Al-A'raf. Kita punya nama Allah yang banyak. 50 tahun kita hidup, belum pun kita hafal 99 nama-nama Allah, padahal itu nama-nama yang baik. Sibuk kita membicarakan orang dengan nama-nama yang buruk. Ittaqillah. Ayo dong. Jayanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran. Jika umat ini ingin jaya, ayo kita kembali pada Quran. Kalau kita tidak mau gunakan Quran, apalagi yang akan kita gunakan? Kita undang-undang habis tahun ini. Kuliah fakultas hukum, untuk apa lagi kita kuliah? Kalau ternyata hukum kita hari ini dipermainkan asal maunya penguasa, bukankah kita masih punya Quran? Baliklah pada Quran. Ma'asyiral muslimin, sudah 2021. Kalau kita enggak sadar, sabar kita hanya diam, tidak mau mempelajari Quran, tidak mau belajar bahasa Arab, tidak mau mendalami Al-Quran, tidak mau mentadabburi Quran, tidak mau menghafalkan Quran, terus kita mau ngapain? Quran dari dulu tidak pernah bertambah hurufnya. Al-Quran dari dulu tidak pernah bertambah halamannya. Hanya ada 6.236 ayat, hanya ada 114 surat, hanya ada 30 juz, hanya ada 604 halaman. Tapi kita biarkan, kita anggurin, kita jauhin, terus kita minta pertolongan Allah segera diturunkan. Malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah juga yang menguasai hari pembalasan besok. Zalim kita di dunia, kita tunggu saja besok pembalasannya. Makanya Rasulullah hanya bisa mengingatkan umat ini. Quran sifatnya hanya zikra, peringatan saja. Fadzakir. Nanti, dan biasanya setiap salat Jumat imam membaca 2 surat. Yang pertama surat Al-A'la, Sabbih. Yang kedua surat Al-Ghashiyah. Dalam kedua-duanya ada ayat fadzakir. Maka ingatkanlah. Kita disuruh ingat. Kita sebenarnya mungkin sudah lupa, sudah terlalu jauh dari Quran. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatkanlah. Ingatkan manusia, syukur-syukur dia mau ingat dengan peringatan Al-Quran. Kemudian Allah katakan fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Nabi, ingatkanlah, engkau hanya diberi perintah untuk mengingatkan umat, tidak lebih dari itu. Khutbah yang pertama ini semoga menjadi peringatan buat khatib pribadi. Sesudah kita memuji Allah, kita ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh terbaik. Maka dari itu bersolawatlah kita untuk baginda Nabi. Dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Tapi jangan lupa, tirulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, 23 tahun beliau bersama Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wafa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia seluruhnya merugi kelak di hari kiamat, kecuali orang-orang yang beriman. Semoga kita semua termasuk mereka yang beriman pada rukun iman yang 6. Keimanan itu jangan hanya iman, tapi yang membuahkan amal yang saleh. Maka oleh Allah ingatkan illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Amal saleh apa yang kita kerjakan? Di dalam Quran banyak amal saleh. Senyum Allah abadikan dalam Quran. Berjalan mengingatkan orang, Allah abadikan dalam Quran, seperti dalam surat Yasin, jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Kemudian berbakti pada kedua orang tua itu pun sama, merupakan amal yang baik. Karena kita percaya sama Quran, tapi jangan lupa, la taqnatu, jangan putus asa pun termasuk amal yang saleh. Jangan pernah kita putus asa. La tahzanu juga sama, kita dijahatin enggak apa-apa, la tahzanu, Allah juga ingatkan dalam Quran. Kemudian la takhafu, jangan kau takut pun Allah ingatkan dalam Quran. La tahinu, jangan pernah merasa hina kalau kalian orang mukmin pun Allah ingatkan dalam Quran. Bukankah semuanya itu amal-amal yang saleh? Maka kita akan mengerti apa yang harus kita kerjakan, apalagi di musim ini, di tahun-tahun ini. Maka kembalilah pada Quran, jangan hanya baca Quran, mulailah kita pahami apa yang kita baca dari Al-Quran. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Dua hal ini jika kita sudah kerjakan, insya-Allah tenang besok kita di akhirat. Tapi jangan lupa, jangan kita selamatkan diri sendiri. Allah lanjutkan dengan dua hal, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapapun yang ingin memperbaiki dirinya itu sudah masya-Allah. Tapi ada yang lebih baik, yang ingin orang lain pun diajak untuk memperbaiki dirinya. Dari mulai keluarganya, anak dan istrinya, lingkungan dan masyarakatnya. Maka oleh Allah katakan, mereka tidak akan merugi. Wa tawasaw bil haqq, saat kita ingatkan manusia untuk itu. Yang kedua, berikutnya yang keempat terakhir, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ketika kita mengajak orang lain amar ma'rufkah, nahi mungkarkah, itu pasti ada saja yang membenci kita. Maka pesan Allah tidak banyak, sabar, tawasaw bis sabr. Mungkin hari ini kita melihat ada kawan kita yang tadinya suka amar ma'ruf, suka nahi mungkar, tapi oleh orang-orang yang mungkin zalim, mereka yang mungkin belum mengenal mereka, diberhentikan sementara aktivitasnya. Enggak apa-apa. Yang penting Allah masih ingatkan, orang-orang yang sabar insya-Allah tidak akan merugi di akhirat. Maka bersabarlah sebentar. Banyak ayat tentunya di dalam Quran yang bisa membuat kita meningkat ketakwaan, bisa membuat kita meniru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Yang penting yang harus kita ingat, ikutilah, tetaplah bersama Al-Quran. La yadhillu wa la yashqa. Kita tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Sebagai penutup, sesudah kita nanti keluar dari masjid ini, tingkatkan ketakwaan kita. Jangan pernah kita lupa di hari Jumat untuk memperbanyak salawat buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah, tentunya kalau kita mau mempelajari Al-Quran lagi, bukankah pertama kali doa Nabi Nuh alaihi salam Allah abadikan dalam Quran? Ketika Nuh alaihi salam berdoa, ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di bumi ini, dan Allah kabulkan doanya. Dan itu Allah abadikan di Quran agar kita mengerti ada doa yang membuat hancur bumi ini, tidak tersisa pun satu orang kafir. Itulah doa Nabi Nuh. Tapi tentu kita hari ini tidak memohonkan hal yang sama, agar semua orang-orang kafir dihabiskan oleh Allah. Tapi kita jangan lupa doa yang kita panjatkan ke langit, doa orang-orang yang zalim. Tidak ada hijab, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang sekat antara dia dengan Allah Tuhannya. Itulah doa Nuh, pelajaran berharga buat kita. Maka berdoalah pada Allah di saat tahajudmu, di saat kita habis salat, di saat kita sujud. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, karena Quran juga yang mengajarkan kita doa bisa membuat
Nuh alaihi salam diselamatkan dan semua orang kafir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar. Ya Allah, Engkau yang Maha pengasih. Ya Allah, Engkau yang Maha penyayang. Ya Allah, Engkau yang Maha penerima taubat. Ya Allah, Engkau yang Maha lembut. Ya Allah, Engkau yang mengetahui segala isi hati. Engkau tahu apa isi hati kami di awal tahun ini. Ya Allah, ya Allah, orang-orang yang ingin menghancurkan agamamu, ya Allah, dengan lisan-lisan mereka, dengan kekuatan yang mereka miliki, hanya Engkau yang mampu untuk menghancurkan tipu daya mereka itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Perkasa, Engkau yang Maha Bijaksana. Jika kehadiran mereka dan keberadaan mereka masih baik untuk negeri ini, maka biarkan mereka hidup. Tapi jika mereka tidak lagi pantas untuk tetap tinggal di atas bumi-Mu, ya Allah, maka hancurkanlah mereka sehancur-hancur. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang selama ini terlalu jauh dari Quran, yang selama ini kami telah bersabar, ya Allah. Kami inginkan pertolongan-Mu, tapi kami tidak pernah ingin menolong agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunan-Mu yang kami harapkan, ampunan-Mu yang kami dambakan, rahmat kasih sayang-Mu kami inginkan, ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Tutup, hapus semua dosa-dosa kami, ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, laki-laki dan yang perempuannya yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami sangat menginginkan untuk melihat pertolongan-Mu Engkau turunkan, tapi masih jauh kami dengan kitab suci-Mu Al-Quran. Kami belum menghafalkan juz 30, kami belum menyelesaikan juz amma, ya Allah. Pantaskah Engkau memberikan pertolongan untuk kami? Ramadan sebentar lagi, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menyambut Ramadan, agar kami maksimal menghafalkan juz amma, juz 30 itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau penyayang, Engkau Maha pengasih, ya Allah. Kami tahu Engkau juga Maha pemaaf. Jika mereka orang-orang yang zalim itu bertaubat, kami tahu Engkau pasti memaafkan mereka. Tapi jangan lupa, ya Allah, kami, agar Engkau berikan kekuatan pada hati kami, Engkau lapangkan dada-dada kami, agar kami bisa menerima seluruh qada dan qadar-Mu, seluruh ketentuan dan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, umat ini hari ini sangat menginginkan pertolongan-Mu, tapi kami malu, ya Allah, karena kami masih jauh dari Al-Quran. Keluarga kami masih jauh dari Al-Quran. Kami masih malas membaca Quran. Kami belum menghafalkan Al-Quran. Agar Engkau jadikan kami orang-orang yang mencinta Al-Quran, agar Engkau jadikan keluarga kami keluarga-keluarga yang bisa menghafalkan Al-Quran, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur juyushal muwahhidin wa man nasarad din. Ya Allah, tolonglah agamamu, tolonglah kaum muslimin, tolonglah Islam ini, ya Allah. Ya Allah, tolonglah para mujahid yang berjuang, yang berjihad di jalan-Mu, baik di negeri kami ini Indonesia, dan juga di negeri Syam, dan di negeri manapun, ya Allah. Berikanlah mereka kemenangan, berikanlah kekuatan pada kaki-kaki mereka, ya Allah, agar mereka tetap teguh di atas iman, di atas Islam, ya Allah. Ya Allah, menangkanlah kaum muslimin. Ya Allah, siapapun yang menginginkan agamamu dan orang-orang yang berjuang di atasnya hancur, binasa dengan makar-makar mereka, maka kembalikanlah semua makar-makar mereka kepada diri mereka sendiri, ya Allah. Bikin mereka sibuk sesama mereka sendiri, ya Allah. Hancurkanlah kezaliman, ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Engkau yang Maha Perkasa, hancurkanlah kezaliman, ya Allah, agar kami tetap bisa beribadah dengan tenang, dengan tekun di atas bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami akui kami zalim, kami akui kami telah jauh dari kitab suci-Mu, tapi kami inginkan rahmat-Mu, kami inginkan ampunan-Mu, ya Allah, agar kami tidak termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkan dosa orang-orang mukmin, ya Allah. Jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada perasaan iri, dengki,
tidak senang pada saudara-saudara kami yang beriman, yang lebih dulu beriman sebelum kami, ya Allah. Innaka Ra'ufur Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah semuanya penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami semuanya panutan bagi orang-orang yang takwa. Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbana ighfir lana wa li Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia ataupun masih hidup, ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka berdua seperti mereka berdua telah mendidik kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya ayat yang barusan ada dalam surah An-Nahl pada ayat ke-90. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adl. Allah perintahkan kalian untuk berlaku adil. Yang pertama, Allah perintahkan kita berlaku adil pada siapapun, musuh kita, orang-orang kafir, berlaku adillah kita. Yang kedua, wal ihsan, berbuat baiklah pada siapapun juga. Yang ketiga, wa ita'idil qurba, jaga hubungan kerabat kita dengan siapapun dia, saudara kita, sepupu kita, dan siapapun kerabat terdekat kita. Kata Allah, tolong jaga itu. Kemudian yang kedua, Allah larang kita, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang kalian berbuat keji dalam kurung zina. Allah larang kalian berbuat mungkar dalam kurung mencuri, wal baghi, bertengkar, berselisih dan melampaui batas. Allah tidak suka itu. Ya'idzukum, Allah ingatkan kalian setiap hari Jumat, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat. Azkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.